Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanisa Safaira Rizkin dengan NIM 2505120411 dari kelas TIB 2025. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma shortest job first atau SJF. Apa sih SJF itu? Jadi, shortest job first atau SJF adalah algoritma di mana proses yang memiliki waktu eksekusi terkecil dipilih untuk eksekusi berikutnya. Metode penjadwalan ini bersifat preemptif atau non-preemptif. Ini secara signifikan mengurangi waktu tunggu rata-rata untuk proses lain yang menunggu eksekusi. Bentuk lengkap SJF adalah pekerjaan terpendek pertama. Nah, selanjutnya adalah jenis SJF. Jenis SJF ini ada dua. Yang pertama adalah non-preemptif, yang dimana proses yang sedang berjalan tidak dapat dihentikan dan CPU menunggu sampai proses selesai. Dan yang kedua adalah preemptive atau shortest remaining time first, yang dimana proses bisa dihentikan sementara, dan jika ada proses baru dengan waktu lebih pendek, CPU berpindah ke proses tersebut. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan SJF. Kelebihannya yang pertama adalah waktu tunggu rata-rata lebih kecil. Yang kedua adalah efisiensi CPU lebih tinggi. Yang terakhir adalah cocok untuk sistem dengan proses memiliki waktu eksekusi berbeda jauh. Yang selanjutnya adalah kekurangan. Yang pertama adalah sulit mengetahui burst time yang secara pasti. Yang kedua adalah dapat menyebabkan starvation atau proses lama menunggu terlalu lama. Yang ketiga adalah cocok untuk sistem yang dengan proses yang datang terus-menerus. Selanjutnya ada cara kerja SJF. Yang pertama adalah semua proses yang siap dijalankan akan masuk ke antrian yang disebut ready queue. Yang kedua, sistem akan memeriksa waktu eksekusi atau burst time dari setiap proses yang ada di ready queue. Yang ketiga adalah CPU akan memilih proses yang memiliki burst time paling pendek untuk dijalankan terlebih dahulu. Yang keempat, pada SJF non-preemptive, proses yang sedang berjalan tidak bisa diberhentikan sampai selesai. Yang kelima adalah setelah proses selesai, CPU kembali memilih proses dengan burst time terkecil dari proses yang tersisa. Selanjutnya di sini kita ada contoh tentang SJF yang non-preemptive. Untuk memahami contoh ini secara rinci, kita perlu melihat bagaimana sistem operasi menentukan urutan proses yang akan dijalankan oleh CPU berdasarkan burst time atau waktu eksekusi yang dibutuhkan setiap proses. Pertama, mari kita lihat data proses yang tersedia. Dalam contoh ini terdapat 4 proses, yaitu P1, P2, P3, dan P4. Masing-masing memiliki burst time sebagai berikut, yaitu P1 memiliki burst time 6 ms, P2 memiliki burst time 8 ms, P3 memiliki burst time 7 ms, dan P4 memiliki burst time 3 ms. Burst time sendiri adalah waktu yang diperlukan oleh suatu proses untuk menggunakan CPU sampai selesai. Semakin kecil burst time suatu proses, maka proses tersebut dianggap lebih cepat untuk diselesaikan. Pada metode SJF non-preemptive, prinsip utamanya adalah proses dengan burst time paling kecil akan dijalankan terlebih dahulu. Tetapi, setelah sebuah proses mulai berjalan, proses tersebut tidak bisa dihentikan di tengah jalan sampai selesai. Contoh ini diasumsikan bahwa semua proses datang pada waktu yang sama, yaitu 0. Oleh karena itu, sistem membandingkan burst time dari semua proses yang tersedia. Kalau kita urutkan dari burst time yang paling kecil sampai terbesar, maka urutannya adalah P1, P4, P3, sama P2. Urutan ini kemudian digambarkan dalam bentuk Gantt chart. Gantt chart adalah diagram yang menunjukkan urutan eksekusi proses terhadap waktu CPU. Proses pertama yang dijalankan adalah P4 karena memiliki burst time paling kecil, yaitu 3 ms. Karena proses dimulai pada waktu 0, maka P4 akan berjalan dari 0 sampai 3. Setelah P4 selesai pada waktu 3, CPU akan memilih proses berikutnya dengan burst time terkecil dari proses yang tersisa.
dari P1, P2, dan P3, yang paling kecil adalah P1 dengan 6 milisecond. Maka P1 dijalankan dengan mulai waktu 3 sampai 9, karena 3 plus 6 sama dengan 9. Selanjutnya, tersisa P3 yaitu 7 milisecond dan P2 8 milisecond. Burst time yang lebih kecil adalah P3, sehingga P3 dijalankan dari waktu 9 sampai 16 karena 9 ditambah 7 sama dengan 16. Terakhir, proses yang tersisa adalah P2, sehingga P2 dijalankan dari 16 sampai 24 karena 16 ditambah 8 sama dengan 24. Nah, setelah itu kita dapat menghitung waiting time atau waktu tunggu masing-masing proses. Waiting time adalah waktu yang harus ditunggu oleh suatu proses sebelum mendapatkan kecepatan menggunakan CPU. Yang pertama adalah kita menghitung waiting time P4. P4 adalah proses pertama yang langsung dijalankan pada waktu 0, sehingga tidak perlu menunggu. Jadi, waiting time P4 adalah 0 milisecond. Selanjutnya adalah kita menghitung waiting time P1. P1 mulai dijalankan pada waktu 3, sehingga ia harus menunggu selama proses P4 berjalan. Jadi, waiting time P1 adalah 3 milisecond. Terus selanjutnya ada waiting time P3. P3 mulai dijalankan pada waktu 9, sehingga dia harus menunggu proses P4 dan P1 selesai. Jadi, waiting P3 adalah 9 milisecond. Terus selanjutnya adalah waiting time P2. P2 baru dijalankan setelah P1, P4, dan P3 selesai, yaitu pada waktu 16. Jadi waiting time P2 adalah 16 milisecond. Jadi kita bisa menghitung rata-rata waiting time dengan menambahkan semua data waiting time-nya dibagi dengan jumlah proses yaitu 4. Di sini kita menambahkan waiting time P1 yaitu 3, waiting time P2 yaitu 16, waiting time P3 yaitu 9, dan waiting time P4 yaitu 0. 3 ditambah 16 ditambah 9 tambah 0, lalu kita bagi dengan jumlah proses yaitu 4, sama dengan 28/4 yang menghasilkan 7 milisecond. Jadi, rata-rata setiap proses harus menunggu sekitar 7 milisecond sebelum mendapatkan CPU. Selanjutnya adalah contoh mengenai shortest job first atau SJF yang preemptive atau juga disebut dengan shortest remaining time first. Pada metode ini, CPU selalu memilih proses yang memiliki sisa waktu eksekusi paling kecil. Berbeda dengan metode non-preemptive, pada metode preemptive, proses yang sedang berjalan bisa dihentikan sementara jika ada proses baru yang datang dengan burst time lebih kecil. Jadi, pada data di atas, terdapat P1 yang memiliki arrival time 0 dan burst time 8 milisecond, dan data P2 yang memiliki arrival time 1 dan burst time 4, dan data P3 yang memiliki arrival 2 dan burst time 9, dan data P4 yang memiliki arrival time 3 dan burst time 5. Langkah pertama dimulai pada waktu 0 pada saat hanya ada P1 di dalam ready queue, karena proses lainnya belum datang. Karena tidak ada proses lain yang bisa dibandingkan, maka CPU langsung menjalankan P1. P1 berjalan dari waktu 0 sampai 1. Selama waktu tersebut, P1 telah menggunakan CPU selama 1 milisecond, sehingga sisa burst time P1 menjadi 7 milisecond. Ketika waktu mencapai 1, proses P2 masuk ke ready queue. Sekarang, CPU harus membandingkan sisa burst time proses yang tersedia. Pada saat ini, terdapat dua proses yaitu P1 dengan sisa waktu 7 milisecond dan P2 dengan burst time 4 milisecond. Karena algoritma SJF preemptive memiliki proses dengan waktu tersisa paling kecil, maka P2 dipilih untuk dijalankan. Akibatnya, P1 dihentikan sementara dan CPU berpindah menjalankan P2. Berjalan dari waktu 1 sampai 5. Walaupun pada waktu 2 proses P3 datang dan pada waktu 3 proses P4 juga datang, CPU tetap menjalankan P2
karena sisa waktu P2 masih lebih kecil dibandingkan proses lain. Oleh karena itu, P2 terus berjalan sampai selesai pada waktu 5. Setelah P2 selesai pada waktu 5, CPU kembali melihat proses yang ada di ready queue. Pada saat ini, terdapat 3 proses yang menunggu, yaitu P1 dengan sisa burst time 7 ms, P3 dengan burst time 9 ms, dan P4 dengan burst time 5 ms. Dari ketiga proses tersebut, proses yang memiliki waktu eksekusi paling kecil adalah P4, sehingga CPU memilih untuk menjalankan P4. Proses P4 kemudian berjalan dari waktu 5 sampai 10. Setelah P4 selesai pada waktu 10, CPU kembali memeriksa proses yang tersisa, yaitu P1 dengan sisa waktu 7 ms dan P3 dengan burst time 9 ms. Karena 7 lebih kecil daripada 9, maka CPU menjalankan P1 kembali. P1 kemudian dijalankan dari waktu 10 sampai 17, sampai akhirnya selesai. Setelah P1 selesai, hanya tersisa satu proses, yaitu P3. Karena tidak ada proses lain yang memiliki waktu lebih kecil, maka CPU menjalankan P3 dari waktu 17 sampai 26 sampai proses tersebut selesai. Urutan eksekusi proses ini dapat dilihat pada Gantt chart yang terdapat pada gambar. Urutan proses yang berjalan adalah P1 dari 0 sampai 1, kemudian P2 dari 1 sampai 5, kemudian P4 dari 5 sampai 10, lalu P1 kembali dari 10 sampai 17, dan terakhir P3 dari 17 sampai 26. Setelah mengetahui urutan eksekusi proses, langkah berikutnya adalah menghitung waiting time atau waktu tunggu masing-masing proses. Waiting time adalah waktu yang dihabiskan suatu proses untuk menunggu di ready queue sebelum mendapatkan CPU. Untuk P1, completion time-nya adalah 17, burst time-nya 8, dan arrival time-nya 0. Maka waiting time P1 adalah 17 dikurangi 8 dikurangi 0, sama dengan 9 ms. Untuk P2, completion time-nya 5, burst time-nya 4, arrival time-nya 1, sehingga waiting time P2 adalah 5 dikurangi 4 dikurangi 1 sama dengan 0 ms. Untuk P3, completion time-nya 26, burst time-nya 9, dan arrival time-nya 2, sehingga waiting time P3 adalah 26 dikurangi 9 dikurangi 2 sama dengan 15 ms. Untuk P4, completion time-nya 10, burst time-nya 5, arrival time-nya 3, sehingga waiting time P4 adalah 10 dikurangi 5 dikurangi 3 sama dengan 2 ms. Jadi, setelah semua waiting time diketahui, kita dapat menghitung average waiting time atau rata-rata waktu tunggu dari semua proses, yaitu average waiting time sama dengan semua data dibagi jumlah data, yaitu 9 ditambah 0 ditambah 15 ditambah 2 dibagi 4 sama dengan 26 dibagi 4 sama dengan 6,5 ms. Hasil ini menunjukkan bahwa rata-rata setiap proses harus menunggu sekitar 6,5 ms sebelum mendapatkan kesempatan menggunakan CPU. Lalu, pada slide selanjutnya terdapat implementasi SGF dalam kehidupan. Yang pertama adalah printer atau antrian cetak. Pada printer bersama, sistem bisa memprioritaskan dokumen dengan jumlah halaman paling sedikit untuk dicetak terlebih dahulu. Misalnya, dokumen A itu memiliki 2 halaman, terus dokumen B itu ada 10 halaman, terus dokumen C itu ada 5 halaman. Jadi, urutan cetak dengan konsep SGF adalah A, lalu kita bisa memproses C, lalu kita bisa memproses B. Hal ini membuat pekerjaan kecil selesai lebih cepat sehingga pengguna tidak perlu menunggu lama. Selanjutnya adalah antrian kasir. Di beberapa toko atau supermarket, pelanggan dengan barang sedikit bisa diarahkan ke express lane. Misalnya, pelanggan A membeli 2 barang, pelanggan B membeli 20 barang, pelanggan C membeli 5 barang. Kasir
khusus akan melayani yang belanja sedikit terlebih dahulu. Baik, itu saja penjelasan saya mengenai algoritma Shortest Job First atau SJF. Semoga ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat. Terima kasih.